Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan Real Madrid atas Benfica. Real Madrid berhasil membalas kekalahan atas Benfica di fase Liga UCL yang berlangsung pada akhir Januari lalu. Bertamu ke Estadio da Luz, pasukan Alvaro Arbeloa menang tipis dengan skor akhir 0-1. Sejatinya, pertemuan kedua antara Benfica versus Real Madrid ini lebih banyak disorot karena drama yang terjadi di dalamnya. Salah satu pemain Benfica diduga melontarkan kalimat bernada rasis kepada pemain Real Madrid, Vinicius Junior. Dilihat dari statistik, baik Benfica maupun Real Madrid nampak bermain lebih pasif daripada pertemuan pertama yang terekam dari XG. Pun begitu, duel taktik yang disajikan antara Jose Mourinho dan Alvaro Arbeloa sejatinya cukup menarik untuk disimak. Pada laga ini, Arbeloa sang murid berhasil menemukan solusi untuk menahan permainan Mourinho. Lewat gol tunggal Vinicius, Arbeloa akhirnya berhasil taklukkan sang guru. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Jose Mourinho memasang formasi 4-2-3-1. Line up yang dipakai mayoritas juga masih sama seperti pada pertemuan pertama lalu. Yang berbeda, kali ini Benfica sudah diperkuat Rafa Silva. Arbeloa sementara itu memainkan formasi yang berbeda dari pertemuan pertama. Di atas kertas, Madrid memakai skema 4-4-2, di mana Bellingham, Mastantuono, dan Asensio tak lagi masuk line up. Sebagai gantinya, di belakang ia memasang Rudiger bertandem dengan Huijsen. Trent Alexander-Arnold starter mengisi pos bek kanan, membuat Valverde naik ke posisi aslinya di lini tengah. Meski bermain dengan formasi di atas kertas 4-4-2, Real Madrid menggunakan beberapa variasi build up di laga ini. Vinicius yang diplot sebagai striker terlihat lebih ditugaskan tetap menjaga kelebaran maksimal di sayap kiri. Terlihat di area tersebut ada Carreras juga. Shape lebih nampak 4 back dengan 4 gelandang yang berada di satu sisi dan 2 striker yang berpencar. Saat bola digulirkan ke kiri, Valverde yang berposisi winger dan Güler terlihat ikut bergerak ke kiri. Hal ini membuat area tersebut padat. Para pemain Benfica otomatis mengikuti arah pergerakan bola. Di kanan, Trent tidak ikut bergerak untuk menjaga kelebaran di sisi ini. Di belakang, Tchouaméni drop di antara 2 center back. Tujuan dari build up ini sebetulnya untuk overload di sisi sayap. Madrid memancing para pemain Benfica bergeser ke satu sisi untuk kemudian melakukan switch ke arah yang lain. Terlihat di momen ini, pertahanan 4-4-2 Benfica harus segera bergeser ke kanan saat bola berada di kaki Trent dan dialirkan ke Güler. Bentuk separasi untuk switch play ini terlihat pada momen di mana terdapat 4 pemain di sayap kiri dan sayap kanan. Tchouaméni penghubung sendirian di tengah. Ia pun kadang bertindak sebagai pemindah arah serangan untuk menggeser pertahanan kompak Benfica. Arbeloa sendiri mengemukakan untuk lebih mengutamakan kemampuan pemain alih-alih membuat sistem sendiri. Trent yang punya akurasi passing tinggi ia optimalkan dengan baik. Kehadirannya mempermudah Madrid dalam melakukan skema-skema switch play semacam ini, membuat shape bertahan 4-4-2 Benfica harus bergeser cepat saat di switch. Dari skema switch play ini, Madrid sempat mendapat peluang melalui Carreras yang membawa bola di sektor kiri, langsung pindahkan bola ke tengah. Rudiger berikan bola ke Trent yang ada di half space kanan, dan dengan jeli, ex Liverpool itu kirimkan umpan terobosan ke Valverde yang overlap. Umpan silang Valverde sempat digagalkan pemain Benfica, tetapi jatuh di kaki Vinicius. Sayang bola masih melebar. Pun begitu, pertahanan Benfica sangat rapat, sehingga switch yang dilakukan sifatnya untuk menggeser saja. Dilakukan switch tujuannya untuk ciptakan ruang kosong bagi pemain di sisi terjauh. Terlihat di sini Güler memberikan switch untuk Carreras lakukan progresi ke depan. Namun taktik ini dipersulit oleh Mourinho dengan mengubah shape bertahannya menjadi 5 back.
Winger kiri Benfica akan turun marking pemain yang berada di sisi terjauh. Selain switch, Madrid juga mencoba menerobos dengan overload di sayap. Di area yang lebih tinggi, Carreras diplot lebih naik untuk menciptakan wide overload bersama Camavinga, Vini, atau Huijsen. Carreras sendiri diberi lisensi untuk lebih menyerang. Dengan Vini melebar, ia kerap underlap masuk ke half space untuk memberikan support. Berbicara soal serangan, di laga ini Real Madrid sangat bergantung kepada duet Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Arbeloa tidak membatasi keduanya untuk bergerak dan melakukan aksi individu. Terlihat di beberapa momen, baik Vini dan Mbappe melakukan permainan kombinasi dan bertukar-tukar posisi. Di menit-menit awal, terlihat memang Vini lebih sering menempati area kelebaran sebelah kiri berjauhan dari Mbappe. Namun jelang tengah babak, terlihat Vini mulai sering bertukar-tukar posisi dengan Mbappe. Di beberapa momen, pemain asal Brasil itu masuk ke tengah, sementara Mbappe melebar ke kiri. Di momen ini juga terlihat, Vini lebih masuk ke tengah, berada di dekat Mbappe, sehingga lebih mudah untuk melakukan permainan kombinasi. Ini menunjukkan permainan kombinasi Mbappe dan Vinicius mulai memberi hasil positif buat Real Madrid. Sayang nggak ada pemain lain yang memberikan support. Kombinasi Mbappe-Vini kembali terlihat di momen ini. Sayang, tembakan Mbappe setelah menerima umpan Vini masih melebar di atas gawang Anatoly Trubin. Kombo Mbappe-Vini baru berhasil pecah kebuntuan di babak kedua, ketika Vini berhasil catatkan namanya di papan skor. Berawal dari quick free kick yang dilakukan Camavinga, terjadi situasi 3 versus 3 di area pertahanan Benfica. Mbappe sodorkan bola ke Vini yang bergerak di area kiri. Setelah melakukan satu sentuhan, Vini melihat ruang tembak dan memutuskan untuk lepaskan shot melengkung dari sudut yang cukup sempit. Bola berada jauh dari jangkauan Trubin dan akhirnya masuk ke dalam gawang. 0-1. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa Real Madrid dan Benfica cenderung main lebih hati-hati dibanding pertemuan pertama di fase Liga. Pendekatan hati-hati itulah yang pada akhirnya membuat Benfica tak sanggup ciptakan banyak peluang ke area pertahanan Madrid. Rest defense menjadi masalah utama Arbeloa di pertemuan pertama, di mana ketika Benfica melakukan counter attack, seringkali lini belakang Madrid dalam posisi yang tidak siap. Momen ini menjadi salah satu contoh. Setelah bola direbut dan Benfica lancarkan serangan balik, terlihat struktur rest defense Madrid masih berantakan. Pada momen berikutnya, gol tercipta karena Schalderup berdiri bebas tanpa kawalan berarti. Di laga fase playoff ini, rest defense Madrid terlihat lebih rapi. Sebagai contoh, di sini ketika Benfica siap lancarkan serangan balik, pertahanan Madrid sudah terbentuk dengan struktur 3 back simetrisnya. Secara komposisi juga lebih baik, apalagi dengan adanya Rudiger yang lebih agresif dan fisikal. Hadirnya Camavinga di lini tengah juga membuat Tchouaméni sangat terbantu. Ia membuat lini tengah Madrid lebih kuat secara fisikal dibanding sebelumnya, yakni ketika Tchouaméni dipasang seorang diri. Pada beberapa momen ini, Camavinga dan Tchouaméni berdiri berdampingan, membuat lini tengah Madrid punya filter serangan pertama yang lebih kuat. Bandingkan dengan momen di pertemuan pertama, di mana hanya ada satu gelandang yang jadi filter pertahanan Madrid di area tengah. Di beberapa momen, Tchouaméni memang didampingi satu gelandang lain seperti ini. Namun di sini, yang mendampingi Tchouaméni adalah Arda Güler, pemain yang aspek fisiknya berada di bawah Camavinga. Struktur formasi 4-4-2 kompak saat bertahan juga membuat para pemain Benfica kesulitan mengekspos pertahanan Madrid. Sang tuan rumah akhirnya tak punya pilihan selain menjajal peruntungannya dengan tembakan-tembakan jarak jauh. Sayang, semua upaya itu gagal, entah melenceng dari sasaran ataupun kena blok pemain Madrid. Sampai waktu berakhir, tak ada gol yang tercipta. Madrid berhasil membalas kekalahan sekaligus tempatkan satu kaki mereka ke babak 16 besar. Leg kedua akan dihelat di Santiago Bernabeu pada tanggal 26 Februari 2026 mendatang.